Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang K3 berkaitan dengan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disingkat dengan rambu-rambu K3. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu, mungkin teman-teman waktu di pabrik gitu ya, di area pabrik atau area project, sering melihat tanda-tanda seperti ini, rambu-rambu seperti ini ya. Ya. Nah, misalnya yang paling sering kita temui misalnya kalau di area pembangkit gitu ya, atau di gardu induk, rekan-rekan akan melihat bentuk rambu seperti ini. Jadi rambu seperti ini biasanya di bawahnya ada tulisan awas tegangan 500 kV gitu ya. Nah, rambu seperti ini mempunyai makna bahwa eh, bagi orang yang membaca rambu ini harap berhati-hati karena resikonya di area ini ada tegangan berbahaya ya, tegangan berbahaya, tegangan tinggi seperti itu. Nah, banyak rambu-rambu lainnya yang mungkin teman-teman sering melihat ya. Misalnya kalau di SPBU, rekan-rekan bisa melihat rambu seperti ini. Ini adalah sebuah rambu larangan, larangan atau tidak boleh dikerjakan. Kalau simbol seperti ini, rambunya berarti maknanya adalah dilarang untuk menggunakan telepon genggam. Seperti itu. Kemudian yang ini biasanya dilarang merokok ya, rekan-rekan juga sudah paham, tahu ya. Yang ini dilarang merokok. Kemudian yang sering ditemui ya, kira-kira nah, misalnya yang seperti ini ya. Karena area di mana ada rambu ini menandakan bahwa area ini mudah terbakar, jadi harus berhati-hati. Begitu. Kemudian, nah, biasanya kalau di area pabrik atau proyek-proyek gitu ya, biasanya sering ada rambu-rambu seperti ini. Kalau ada rambu dengan simbol seperti ini ya, ini adalah area-area di mana rekan-rekan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri ya atau APD. Misalnya dengan adanya rambu ini, maka di area ini rekan-rekan diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan. Kemudian kalau ada rambu seperti ini, maka area yang ada rambu seperti ini, pekerjanya diwajibkan untuk menggunakan safety shoes atau sepatu safety. Yang ini area di mana rekan-rekan diwajibkan untuk menggunakan helm safety dan sebagainya. Ini adalah contoh dari rambu-rambu keselamatan ya untuk mengingatkan kita atau memberikan informasi, memberikan perintah maupun memberikan peringatan ya terkait dengan resiko bahaya-bahaya yang terjadi ketika berada di area di mana rambu itu berada. Kemudian juga mengingatkan kepada para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan tanda rambu yang dipasang di area tersebut. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan juga sering melihat ini adalah sebagai contoh rambu keselamatan, rambu K3. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu ya bahwa setiap rambu itu punya bentuk dan punya warna. Nah, masing-masing bentuk dan masing-masing warna ini memiliki maknanya. Gitu. Misalnya yang ada bentuk segitiga seperti ini ya, ada bentuk segitiga seperti ini akan berbeda maknanya dengan yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, ada maknanya. Dan yang berbentuk bulat seperti ini ya, yang berbentuk bulat seperti ini maknanya akan berbeda dengan yang berbentuk kotak.
Nah, contoh ya, nah ini yang berbentuk kotak. Berbentuk kotak, kemudian berwarna hijau dengan simbolnya itu berwarna putih. Jadi ternyata dari bentuknya dan warna backgroundnya itu memiliki makna masing-masing dari rambu keselamatan. Mari kita bahas ya. Nah, saya mulai dari sini ya. Jadi, guna mempertegas tanda atau rambu dalam pelaksanaannya dibedakan dalam bentuk warna-warna dasar yang sangat mencolok dan mudah dikenali. Warna yang dipasang pada setiap rambu berupa warna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan oranye. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi dari rambu keselamatan. Apa itu rambu keselamatan dan keselamatan kerja? Jadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini, rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-tanda ya, tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terkait dengan kondisinya, resiko bahayanya, yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa gunanya penggunaan rambu keselamatan atau kesehatan kerja? Manfaatnya adalah pertama, menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sifatnya informasi ya. Yang ketiga, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat jadi dengan adanya rambu tersebut ya, mengingatkan kembali bahwa area di mana rambu keselamatan itu berada memiliki resiko bahaya yang mungkin tidak terlihat. Jadi rekan-rekan diingatkan kembali untuk selalu waspada dalam bekerja. Kemudian nomor 4, mengingatkan para pelaksana gitu ya atau para pekerja di mana harus menggunakan APD atau peralatan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. Nomor 5, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Jadi nanti misalnya ada APAR gitu ya, alat pemadam api ringan, biasanya di dekatnya APAR itu ada rambu keselamatannya untuk memberikan informasi di mana APAR itu berada gitu rekan-rekan. Kemudian nomor 6 adalah memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Jadi ada larangan ya, ada perintah, ada larangan gitu ya. Sehingga kalau sifatnya larangan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang sesuai dengan logo yang tertera pada rambu tersebut. Sedangkan perintah adalah kita wajib ya, wajib mengikuti aturan yang ada pada rambu tersebut gitu. Nah, biasanya rambu-rambu dalam bentuk apa sih? Ada berupa gambar, poster ya, kemudian ada tulisan, ada logo, ada semboyan, ada moto, kemudian ada simbol-simbol. Nah, rambu keselamatan itu ada beberapa warna background dan itu memiliki makna ya. Misalnya kalau warna backgroundnya merah, berarti dia maknanya adalah tanda larangan atau tanda pemadam api. Kalau warnanya kuning, itu maknanya merupakan tanda peringatan atau waspada atau resiko bahaya. Kalau warnanya hijau, itu berarti maknanya adalah zona aman atau pertolongan. Kalau warnanya biru, berarti tanda wajib ditaati atau prasyarat gitu. Jadi kalau warnanya biru itu wajib ya, misalnya wajib menggunakan APD, wajib menggunakan sepatu safety. Biasanya bentuk rambunya atau warna rambunya itu warnanya biru. Kalau warnanya putih biasanya maknanya berupa informasi umum. Kalau warnanya orange biasanya menandakan
areanya adalah area yang beracun, tempat beracun gitu ya. Kemudian warna-warna tersebut di atas merupakan warna dasar yang memiliki latar belakang atau background, sedangkan gambar atau logo simbol di atas warna dasar merupakan warna yang kontras atau harus jelas ya, menurut standar yang berlaku secara internasional berupa warna putih dan hitam. Ini contoh ya. Ini contoh, ini warna background ya, warna backgroundnya merah, kemudian tulisannya warnanya putih. Jadi tulisan merah ini warnanya putih, backgroundnya merah. Itu mengandung makna larangan atau pemadam api. Kalau misalnya warna backgroundnya kuning dengan tulisannya warna hitam gitu ya, warna hitam seperti ini mengandung makna perhatian atau waspada atau mengingatkan tentang potensi resiko berbahaya begitu. Kalau warna backgroundnya adalah warna hijau dengan tulisannya warna putih seperti ini menandakan informasi ya tentang zona aman dan pertolongan pertama. Kalau warna backgroundnya adalah warna biru dengan tulisan putih seperti ini, maka ini mengandung makna wajib ditaati. Jadi mengandung unsur perintah ya, wajib ditaati. Kalau tidak ditaati, maka akan diberikan punishment atau dikenakan sanksi. Kalau misalnya rambu keselamatan dengan background warna putih dan tulisan atau logo warna hitam seperti ini, tulisannya warna hitam seperti ini, maka ini mengandung makna tentang informasi umum. Ini adalah beberapa warna yang ada di rambu keselamatan yang memiliki makna atau memiliki arti. Kemudian ada juga yang bentuk ya. Rambu keselamatan ada berbagai bentuk, ada yang berbentuk lingkaran, kemudian ada yang berbentuk segitiga seperti ini, ada yang berbentuk kotak. Kalau berbentuk bulat atau lingkaran ya, itu mengandung makna adalah wajib atau bentuk larangan atau perintah. Jadi sifatnya adalah kalau bulat itu adalah sifatnya adalah perintah atau larangan. Ya, perintah yang harus ditaati atau larangan yang harus dihindari. Kalau warnanya bentuknya segitiga seperti ini ya. Ya, bentuknya segitiga. Biasanya warnanya warna kuning. Nah, warnanya warna kuning. Biasanya mengandung makna sebuah peringatan ya, perhatian, peringatan gitu ya, tanda peringatan atau tanda waspada, perhatian, bahaya, peringatan dan sebagainya. Itu biasanya segitiga. Maknanya adalah tanda waspada. Kalau bulat ini tandanya perintah atau larangan gitu ya. Kalau segitiga ini tandanya waspada. Bagaimana dengan segi empat? Segi empat ini mengandung makna darurat, informasi, dan tanda tambahan. Jadi bentuknya bulat seperti ini biasanya mengandung makna informasi terkait sesuatu apapun yang mungkin informasi itu berguna bagi kita, apalagi dalam keadaan darurat. Baik, lanjut ya. Misalnya berbentuk bulat. Nah, berbentuk bulat, kemudian ada warna merah ya, ada warna merah seperti ini, kemudian ada tanda silang merah seperti ini. Biasanya rambu ini mengandung makna larangan, ya, tidak boleh dikerjakan gitu ya. Misalnya dilarang merokok gitu, biasanya simbolnya simbol rokok. Kemudian kalau tanda bulat seperti ini dengan warna backgroundnya warna biru seperti ini mengandung makna perintah gitu ya atau kewajiban, wajib ditaati misalnya gitu ya, wajib ditaati. Kalau bentuknya segitiga seperti ini dengan background warna kuning ya, seperti kita ketahui kalau warna kuning itu adalah maknanya adalah perhatian atau waspada atau informasi tentang potensi resiko bahaya. Maka di sini kita bisa lihat ya,
bentuk segitiganya sendiri adalah sebuah peringatan dan warna kuningnya juga sebuah peringatan juga. Jadi sebenarnya biasanya rambu dengan bentuk segitiga seperti ini nanti warnanya kuning ya. Jadi sama-sama waspada gitu ya, sama-sama waspada. Jadi bentuk segitiga dengan warna kuning ini sebuah informasi di mana kita harus waspada gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan ya contohnya. Ini adalah waspada ya. Kemudian kalau warnanya kotak, nah warnanya kotak itu biasanya backgroundnya ada tiga ya. Ada warna kotak, kemudian warna hijau, ada bentuknya kotak gitu ya, warnanya hijau. Ini mengandung makna zona aman, pertolongan pertama, dan peralatan keselamatan. Kalau misalnya bentuknya kotak ya, kotak, warnanya merah, itu menandakan pemadam api. Artinya kalau ada rambu seperti ini, ya biasanya ada simbol apar gitu di tengahnya, menunjukkan bahwa pada area ini dipasang apar atau alat pemadam api ringan. Warnanya merah ya seperti ini, menandakan ini rambu keselamatan untuk memberikan informasi tentang alat untuk pemadam api ya gitu. Kalau bentuknya kotak dengan warna backgroundnya putih seperti ini mengandung makna sebuah informasi, informasi yang perlu untuk kita ketahui. Misalnya yang paling simpel itu nanti ada simbol di sini ada simbol laki-laki gitu ya, maka di sini menandakan toilet untuk pria gitu kan, kan ada toilet pria, ada toilet wanita. Nah biasanya nanti di sini ada simbol orang gitu ya, orang dan itu jenis kelaminnya laki-laki. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini contoh ya, warnanya bentuknya bulat dengan warna merah dengan tanda silang seperti ini. Contohnya ini adalah simbol rokok yang disilang seperti ini. Maka di area ini, di area dengan tanda rambu ini, maka dilarang merokok di area ini gitu ya. Kalau misalnya tanda bulat dengan warna biru itu kan mengandung makna perintah ya, perintah. Jadi wajib ditaati. Misalnya contohnya ini ya, ada gambar sarung tangannya, backgroundnya warna biru, dan bentuknya bulat. Ini mengandung unsur perintah. Artinya dengan rambu ini, para pekerja wajib untuk menggunakan sarung tangan. Begitu. Kemudian kalau ada bentuknya segitiga dengan warna kuning seperti ini tandanya waspada. Biasanya ditaruh di jalan raya ya, supaya pengemudi itu tetap waspada. Kemudian kalau ada rambu dengan bentuk kotak, ya kotak seperti ini dengan background silang cross seperti ini, warnanya putih, ini menandakan peralatan P3K. Ini menandakan peralatan P3K. Nah, kalau warnanya merah, backgroundnya warnanya merah, bentuknya kotak, dan ada simbol apar kayak gini ya, apar seperti ini, tandanya area yang ada rambu seperti ini dipasang apar. Jadi aparnya itu bisa digunakan kapanpun ketika terjadi darurat, misalnya kebakaran. Jadi ada simbol seperti ini artinya adalah rambu lokasi alat pemadam api ringan. Kalau bentuknya kotak dengan background seperti ini sifatnya informasi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Informasi kan ya, ini informasi umum gitu ya. Warnanya putih, apa itu warna putih? Nah, kalau kotak kan tandanya informasi. Kalau putih itu adalah informasi. Nah, informasi. Nah, di sini kalau ada bentuknya kotak, warna backgroundnya putih, dan ada gambar laki-laki di sini ya. Nah, biasanya di sini toilet ya. Biasanya di toilet, tandanya ini toilet khusus untuk laki-laki gitu. Kalau misalnya ada gambar perempuannya, biasanya kalau ada toilet dengan bentuk gambar yang perempuan, maka toilet ini adalah toilet wanita gitu kan. Kan ada toilet pria dan toilet wanita. Yang penting jangan sampai salah masuk gitu ya. Ini adalah simbol untuk toilet
pria, seperti itu. Jadi rambu yang sering dipasang antara lain adalah rambu larangan, rambu peringatan, rambu pertolongan, dan rambu prasyarat. Keempat rambu tersebut di atas sangatlah penting untuk dipahami dan disosialisasikan. Di samping itu, dalam kesehariannya perlu adanya contoh sebelum peserta memasuki area tempat kerja. Jadi harus disosialisasikan dulu nih atau di training dulu ya pekerjanya sebelum memasuki area kerja supaya tahu masing-masing rambu itu memberikan informasi, peringatan, kemudian memberikan perintah dan larangan gitu ya. Kemudian pemasangan rambu harus mengikuti etika standar. Jadi harus mengikuti standar-standar rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Jadi misalnya warnanya harus mencolok. Jadi setiap orang itu bisa melihat rambu tersebut gitu ya. Jadi kalau warnanya mencolok kan bisa mengalihkan perhatian kita. Kemudian harus dapat dipahami secara internasional. Jadi memang harus sesuai dengan standar internasional terkait dengan rambu keselamatan. Untuk memilih rambu yang tepat, kita perlu melihat kegiatan yang sedang dilakukan dengan memperhitungkan pertama resiko bahayanya, mengidentifikasi bahaya, resiko bahayanya seperti apa, kemudian aturan yang ditegakkan untuk menghindari resiko bahaya tersebut, ya, nomor 2. Dan yang ketiga, apa sih rambu keselamatan yang akan dipasang sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan yang mau ditegakkan pada area tersebut. Jadi harus dicek dulu resiko bahayanya, kemudian aturan apa yang harus ditegakkan untuk menghindari resiko bahaya tersebut, dan jenis rambu apa yang dipasang yang sesuai dengan peraturan yang akan ditegakkan pada area kerja tersebut. Itu adalah pertimbangan ya untuk memilih rambu keselamatan yang tepat. Nah, ini adalah rambu larangan ya. Rambu larangan adalah rambu yang memberikan larangan yang wajib ditaati kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu dan harus mematuhinya tanpa ada pengecualian. Rambu larangan harus ditaati adalah sesuai dengan rambu dengan gambar atau informasi yang terpasang. Ciri-ciri rambu larangan yang sering ditemui yaitu bentuknya bulat, kemudian ada latar belakang warna putihnya, seperti ini, warna putih backgroundnya, kemudian logonya warna hitam seperti ini, dan ada lingkaran terpotong berwarna merah seperti ini, ada silang seperti ini. Contohnya ini, silang seperti ini artinya dilarang masuk tanpa masuk. Kalau yang seperti ini adalah forklift dilarang untuk lewat gitu ya. Kemudian kalau yang ini adalah dilarang menyiram api dengan air seperti itu. Yang ini adalah larangan dilarang merokok. Kalau yang ini dilarang menggunakan HP atau matikan HP. Kemudian kalau yang seperti ini artinya keran ya, keran air yang ada rambu seperti ini, airnya itu tidak boleh diminum. Nah, ada banyak ya. Misalnya ini larangan, dilarang merokok, dilarang minum, dilarang makan, dilarang makan dan minum. Biasanya rambu ini dipasang di kereta listrik ya. Jadi di dalam kereta listrik itu biasanya kita tidak diizinkan untuk makan dan minum. Kemudian dilarang menggunakan topi. Forklift dilarang, mobil dilarang masuk, ya sepeda dilarang masuk, pejalan kaki dilarang masuk, kemudian dilarang berlari dan dilarang menyeberang. Yang ini dilarang menggunakan HP atau telepon genggam, dilarang memotret, bunyi klakson dilarang, kemudian alas kaki dari luar dilarang, ya. Dilarang menyalakan api, dilarang mendaur ulang, dilarang membuka, dilarang mematikan, dilarang menyentuh, ya.
tidak diizinkan masuk bagi yang tidak berwenang gitu ya. Kemudian saat operasi dilarang menyentuh, dilarang melumasi atau membersihkan. Biasanya ini dipasang di mesin ya. Mesin yang sedang beroperasi maka nanti akan ada rambu seperti ini. Kan berbahaya ketika mesin beroperasi, misalnya gearbox atau gear belt misalnya, kan dia berputar sangat cepat itu, 3000 rpm. Nah, gearbox berputar dengan kencang misalnya 1500 rpm atau 700 rpm. Jangan sampai kita menyentuh gearbox yang sedang berputar ya, karena berbahaya nanti tangan kita bisa terkena dari gearbox tersebut dan itu fatal sekali. Nah, kalau yang ini adalah rambu peringatan. Bentuknya segitiga, ada background warna kuning di sini. Rambu ini adalah rambu yang memberikan peringatan yang perlu diperhatikan oleh siapa saja pada lingkungan tersebut karena dapat mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Adapun peringatan yang perlu diikuti adalah sesuai dengan gambar atau informasi dari rambu tersebut, ya. Ciri dari rambu peringatan yang sering ditemui adalah bentuknya segitiga seperti ini. Segitiga seperti ini. Latar belakangnya warna kuning seperti ini, warna kuning ya, warna kuning. Dan logonya berwarna hitam seperti ini. Nah, ini contoh. Ini adalah biohazard gitu ya. Ini adalah material resiko kanker. Jadi area dengan rambu seperti ini menandakan di area ini ada sebuah bahan yang bisa berisiko ketika kita terpapar. Ketika kita terpapar, maka kita akan menderita kanker. Jadi memang harus berhati-hati. Ini adalah rambu perhatian, ini adalah rambu gas bertekanan, ini adalah rambu korosif, ini rambu peringatan tentang benturan kepala, ini rambu peringatan tentang mengemudi forklift, perhatian atap rentan, perhatian cairan panas, perhatian sinar laser, perhatian lantai basah dan licin, dan perhatian tangga. Awas, tangganya licin misalnya, biasanya ada rambu seperti ini. Nah, ini ada beberapa rambu peringatan ya, yang mungkin kita akan sering temui adalah seperti ini ya. Biasanya rambu seperti ini menandakan bahwa di area ini terdapat tegangan tinggi, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini adalah contoh rambu peringatan. Segitiga bentuknya dan warnanya, backgroundnya warna kuning. Contoh ya, kemudian ada juga rambu seperti ini rekan-rekannya, bentuknya bulat ya, bulat dan background warnanya warna biru. Ini adalah aturan ya yang harus ditaati gitu ya. Jadi rambu dengan background seperti ini bulat dan background warna biru gitu ya. Ini adalah rambu yang memberikan persyaratan dilaksanakan kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu, karena prasyarat tersebut merupakan kewajiban yang harus ditaati atau dilaksanakan. Adapun prasyarat yang perlu dilaksanakan adalah sesuai dengan rambu tergambar atau informasi yang terpasang. Ciri dari rambu prasyarat atau kewajiban yang harus ditaati atau dilaksanakan ya, biasanya sering ditemui adalah bentuknya bulat, latar belakangnya berwarna biru. Nah, jadi bentuknya bulat, warna backgroundnya warnanya biru, dan logonya warnanya putih seperti ini. Putih, ini putih, ini putih, 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 logonya ya. Ini logonya putih dan ini logonya warna putih. Jadi bentuknya bulat, warna backgroundnya biru, dan logonya warnanya putih. Itu adalah tanda wajib dilaksanakan atau wajib ditaati. Itu ya. Contoh, rambu seperti ini, backgroundnya warna biru kan berarti harus dilaksanakan, wajib ditaati. Ada simbol sarung tangan di sini, artinya di area ini, di area yang ada rambu
seperti ini, wajib untuk menggunakan sarung tangan. Kalau yang di sebelahnya adalah ada bentuk bulat, ya berarti perintah ya, harus ditaati, peraturan yang harus ditaati. Warna biru itu harus ditaati. Kemudian ada simbol sepatu safety, artinya di area di mana rambu ini terpasang, maka area tersebut setiap pekerjanya wajib menggunakan sepatu safety gitu. Kalau ini adalah wajib menggunakan helm safety, ini menggunakan wajib menggunakan kacamata safety ya. Di sini wajib menggunakan air muff ya, air plug. Di sini wajib menggunakan masker, wajib menggunakan penutup kepala, wajib menggunakan face shield atau pelindung wajah, wajib menggunakan masker las, wajib menggunakan respirator, wajib menggunakan pakaian pelindung, dan wajib menggunakan jaket keselamatan. Jadi ini adalah bentuk rambu keselamatan terkait dengan perintah atau kewajiban untuk dilaksanakan. Ini sama ya, ini juga sama, ya tinggal dipelajari sendiri, dibaca sendiri ya. Kemudian ada juga rambu pertolongan seperti ini ya, petunjuk ya, informasi, petunjuk atau pertolongan seperti ini. Nah, rambu pertolongan adalah rambu yang memberikan bantuan atau pertolongan serta arah yang ada pada lingkungan itu karena arah pertolongannya ya. Arah pertolongan tersebut merupakan petunjuk arah yang harus diikuti siapa saja, terutama bila terjadi kondisi yang darurat. Adapun rambu pertolongan atau petunjuk arah tersebut dipasang pada tempat yang strategis dan mudah terlihat dengan jelas. Ciri khas dari rambu pertolongan ini atau petunjuk arah biasanya bentuknya segi empat, seperti ini, segi empat. Warna backgroundnya adalah warna hijau, ya, karena warna hijau itu mengandung arti pertolongan atau informasi ya, informasi atau petunjuk. Gitu. Biasanya berbentuk segi empat dengan warna dasar hijau, backgroundnya warna hijau, dan logonya warna putih. Jadi seperti ini ya, bentuknya kotak, segi empat, kemudian backgroundnya warnanya hijau, dan simbolnya warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalnya, area di mana rambu seperti ini berada adalah area di mana terdapat pintu darurat dan itu ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kalau ini adalah pintu daruratnya ada di sebelah kanan. Arah ke zona aman ya ke kiri, arah zona amannya ke sana, arah zona amannya ke sana, dan ke sana. Ini adalah informasi ya. Sifatnya berupa informasi kalau terjadi sesuatu hal yang darurat. Itu yang ini adalah lokasi telepon darurat. Nah, biasanya yang ini adalah lokasi kotak P3K ketika misalnya teman-teman mudah-mudahan tidak terjadi ya, semisal terjadi kecelakaan kerja, maka kan harus dilakukan pertolongan pertama ya, biasanya untuk alatnya atau obat-obatannya biasanya dipasang di kotak P3 atau diletakkan di kotak P3, dan kotak P3K ini biasanya dipasangi rambu seperti ini supaya bisa terlihat ya di mana letak kotak P3K-nya. Nah, ini seperti ini, lokasi emergency stop, kemudian lokasi tandu di sini dan sebagainya. Jadi sifatnya rambu seperti ini adalah rambu yang memberikan informasi ya, memberikan informasi petunjuk atau memberikan pertolongan pertama. Nah, ini adalah contoh ya, contoh beberapa rambu ya. Misalnya biasanya di area kerja dengan mesin-mesin berat gitu ya. Jadi memang harus waspada rekan-rekan dengan adanya rambu ini. Misalnya rambu terjepit satu arah, rambu terjepit dua arah, terbabrak, terjepit, tergulung, dan sebagainya. Tersengat aliran listrik, artinya
di area ini sering terjadi kejadian orang tersengat aliran listrik sehingga kita dituntut untuk selalu waspada jika bekerja di area tersebut kayak gitu. Jadi kalau ada area dengan rambu seperti ini, rekan-rekan harus hati-hati ya. Karena dengan rambu seperti ini menandakan di area yang terpasang rambu seperti ini itu sering terjadi kejadian di mana ada orang tersengat aliran listrik, maka rekan-rekan harus selalu waspada. Ini beberapa simbol yang memberikan petunjuk kepada kita ya, di mana kita harus berhati-hati. Nah, rekan-rekan tidak perlu khawatir, biasanya di rambu-rambu ini di bawahnya itu dikasih keterangan sehingga teman-teman bisa membacanya dan mengerti sehingga bisa waspada ya terkait dengan adanya rambu-rambu tersebut seperti ini. Tergilas gitu ya, misalnya seperti ini tergilas. Hati-hati jika menyeberang di area ini karena banyak kendaraan berat yang kemungkinan jika kita tidak mengindahkan atau mengabaikan, maka resikonya kita bisa tergilas oleh kendaraan berat tersebut. Nah, ini harus berhati-hati. Contoh ya, ini terpotong, tersangkut, terjepit, terpotong, dan sebagainya. Ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi biasanya ada rambu, ya ada keterangannya, di bawahnya ada keterangan. Sehingga rekan-rekan diharapkan dengan membaca rambu ini bisa tetap waspada gitu ya, tetap waspada. Ini contoh. Tersangkut, 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 terbakar, tersuntik, terjepit, tersangkut, tersangkut, dan sebagainya. Nah, itu. Tersangkut, tersengat aliran listrik. Nah, terbakar, tersemprot, terpotong, terpotong. Nah, ini adalah beberapa resiko ya, resiko terjadinya kecelakaan kerja yang teman-teman harus waspada ya. Seperti itu. Terjepit, terpukul, dan benda jatuh. Seperti ini bentuk rambu-rambunya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rambu keselamatan dan kesehatan kerja atau rambu K3 ya. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.